Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini saya ditunjuk atau dipercayai diamanahkan sebagai infrastruktur atau instruktur diklat pada pembelajaran proses diklat kali ini. Baik, sebelum saya membahas atau menjelaskan lebih jauh, ada baiknya saya memperkenalkan diri kepada saudara-saudara peserta diklat 2022 yang sama-sama saya cintai. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya, yang mana di sini saya bernama Muhammad Gaddafi. Saya berasal dari Jambi, lebih tepatnya di Kabupaten Sarolangun, Kecamatan Singkut, Desa Pasar Singkut. Baik, kali ini saya akan memandu saudara-saudara dalam proses pembelajaran diklat kali ini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teknologi informasi dan juga komunikasi, yang mana sedang marak pada zaman sekarang ini. Proses pembelajaran online, yang mana proses pembelajaran online ini dengan menggunakan alat yang dinamakan e-learning. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai e-learning agar lebih mendekatkan paham saudara-saudara jika nantinya ada pemateri yang datang untuk menjelaskan lebih jauh lagi mengenai e-learning tersebut. Baik, perkembangan atau teknologi komunikasi informasi pergeserannya itu sekarang sangat cepat gitu di era sekarang ini dalam cara melakukan kegiatan. E-learning juga adalah sebuah bahan atau alat ajar, alat pengajaran atau pembelajaran yang menggunakan media elektronik, internet, satelit, dan audio atau video, TV interaktif, dan juga CD-ROM interaktif, yang mana digunakan untuk menyampaikan bahan ajar maupun interaksi antar siswa dan juga pengajarnya. Ada beberapa komponen diklat, kayak komponen e-learning yang perlu saudara-saudara ketahui. Di antaranya yang pertama itu saudara harus mengetahui terlebih dahulu tentang apa itu infrastruktur e-learning. Yang kedua, saudara-saudara perlu mengetahui tentang sistem dan aplikasi e-learning. Dan yang ketiga, ada yang disebut dengan konten e-learning. Nah, baik. Konsep e-learning tradisional physical classroom atau yang disebut dengan learning teacher control e-learning itu bukanlah sebuah learning control, tapi juga disebut dengan learning online learning. Ada beberapa keuntungan yang dapat saudara-saudara ataupun yang dapat kita dalam proses penggunaan bahan ajar e-learning tersebut. Di antaranya yaitu keuntungan yang kita dapati mengurangi biaya perjalanan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, saudara-saudara dapat menghemat biaya pendidikan, di antaranya infrastruktur, peralatan, dan juga buku-buku bahan ajar. Keuntungan lain yang dapat kita dapati dalam penggunaan bahan ajar e-learning ini yaitu kita dapat menjangkau wilayah geografis yang sangat luas, yaitu juga dapat melatih pembelajar lebih mandiri dalam mendapatkan ilmu pengetahuan dan juga bantuan profesional secara online pada era saat ini. Tetapi ada juga beberapa kekurangan di dalam aplikasi e-learning ini, yaitu yang mana kita membutuhkan usaha lebih untuk dalam mempersiapkan materi pembelajaran yang ingin kita ajarkan kepada peserta didik kita. Kita juga harus memperhatikan sisi pedagogik dari suatu materi yang ingin kita sampaikan, dan juga siswa kita perlu memotivasi siswa kita agar mereka dapat dengan baik mengikuti proses pembelajaran e-learning ini. Metode pembelajaran e-learning atau yang disebut dengan learning online itu adanya arahan tugas yang jelas dari pengajarnya, interaction, adanya sarana dan berkomunikasi siswa-siswa antara siswa dengan pengajar, dan juga antara siswa dengan sumber-sumber yang lain. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yaitu siswa yang mandiri dalam penggunaan e-learning adalah siswa yang bertanggung jawab terhadap proses pembelajarannya. Karena dengan melakukan pembelajaran secara online, siswa dapat melakukan active learning pada era zaman saat sekarang ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan kepada saudara-saudara. Nanti akan